Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah yang sudah dikenal memiliki banyak situs megalitik yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk para ilmuwan dan wisatawan mancanegara. Terkait dengan banyak dan uniknya megalit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, pemerintah Sulawesi Tengah terus berupaya untuk dapat mempertahankan situs sejarah dan mengenalkannya hingga ke kancah internasional. Salah satunya melalui pengelolaan potensi pariwisata yang berbasis potensi kebudayaan dan megalitik di kawasan Lorelindu. Hingga dilakukannya pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Lantas pemirsa, bagaimana keunikan dari situs megalitik yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Kebudayaan megalitik yang telah ada sejak zaman Megalitikum menjadi bukti penting suatu perjalanan panjang kebudayaan bangsa yang berasal dari ribuan tahun lalu. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi daerah yang sudah dikenal memiliki banyak situs megalitik yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk para ilmuwan dan wisatawan mancanegara. Kawasan megalitik Lorelindu yang ada di Sulawesi Tengah dinilai sangat penting dan menjadi situs megalit tertua di dunia. Oleh karena itu, sejak tahun 2019, Badan PBB UNESCO telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Republik Indonesia dan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan kawasan megalitik Lorelindu dalam pengusulan menjadi warisan dunia hingga tahun 2029. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengelolaan potensi pariwisata yang berbasis potensi kebudayaan megalitik di kawasan Lorelindu. Pemirsa, panorama Sulawesi Tengah begitu sangat mempesona. Salah satunya adalah Danau Poso yang tepat berada di belakang saya. Namun ternyata selain Danau Poso terdapat keindahan alam lainnya, yaitu situs prasejarah yang ada di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, situs ini tersebar di beberapa wilayah kawasan Taman Nasional Lorelindu, seperti Lembah Bada, Lembah Napu, Lembah Lindu, Lembah Behoa, dan juga Lembah Kulawi. Untuk itu pemirsa, ternyata diperkirakan situs ini telah ada sejak ribuan tahun lamanya. Seperti yang ada di situs Megalitikum yang ada di situs Tadulako, di mana situs ini sering dijadikan masyarakat untuk tempat berkemah. Dan kali ini pemirsa, bersama saya, Erma Octavia akan mengajak Anda untuk melihat dan juga mempelajari bagaimana situs Megalitikum yang ada di sini. Dan ikutin terus perjalanan saya. Kawasan megalitik Lorelindu meliputi 4 wilayah, yaitu Lembah Bada, Lembah Behoa, Lembah Napu, dan Lembah Lindu. Pada awalnya cerita mengenai peninggalan kebudayaan megalitik di Sulawesi Tengah dilaporkan oleh para peneliti dari Eropa dan Amerika pada tahun 1898. Beberapa tahun kemudian mulai bermunculan buku-buku yang diterbitkan oleh para peneliti lainnya yang juga ikut melakukan penelitian mengenai megalit di Sulawesi Tengah. Sementara itu, peneliti dari Indonesia yang pertama kali melakukan penelitian mengenai megalitik di kawasan Lorelindu dan menerbitkan buku pada tahun 1980. Ini menjadi awal ikon budaya megalitik Indonesia. Beberapa megalit yang ada di Sulawesi Tengah ini memiliki keunikan yang tidak ada di daerah lain, yakni jenis patung menhir dan kalamba memiliki bentuk yang khas seperti patung Palindo. Patung ini terdapat di situs Palindo atau CP di kawasan megalit yang ada di Desa Kolori, Kabupaten Poso. Menurut cerita masyarakat, patung dengan total tinggi keseluruhan 7 hingga 8 meter yang diukur dari dasar bawah tanah hingga ke atas permukaan tanah ini adalah raja. Oleh karena itu, beberapa arca menhir di sekelilingnya menghadap ke arah patung Palindo untuk menghormatinya. Namun, masih ada cerita lain yang menyebutkan di sekitar patung ini biasa dijadikan tempat pesta pemujaan dan masyarakat akan merasa senang. Maka dari itulah,
patung ini memiliki nama Palindo yang dalam artian bahasa Lore atau bahasa Indonesia adalah penghibur. Tak hanya itu, jenis tebuan yang lain adalah kalamba yang hanya ada di 3 negara di dunia, Indonesia, India, dan Laos. Kalamba diambil dari bahasa Lore kudo, memiliki arti perahu arwah yang digunakan sebagai wadah kubur, sekaligus menjadi media pengantar arwah bagi orang yang meninggal atau mencapai kehidupan yang kekal. Kali ini saya akan menelusuri situs megalitik yang ada di Lembah Bada. Lembah Bada berada di Kabupaten Poso, terletak pada ketinggian antara 750 meter hingga 1250 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, sebaran situs megalitik di Lembah Bada terbagi dalam 2 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore Barat, yakni Patung Langke Bulawa, Patung Loga, Patung Tumpapa, Patung Palindo, Patung Halu Iso, dan Patung Watu Oba. Untuk mempelajari lebih jauh mengenai megalitik yang ada di Lembah Bada, saat ini saya bersama dengan Pak Iksam, seorang arkeolog yang telah puluhan tahun meneliti situs megalitik di Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Iksam telah memulai karir sebagai teknoarkeologi pemugaran situs arkeologi di Sulawesi Tengah sejak tahun 1994. Kini, Pak Iksam fokus sebagai tim ahli cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah dan pembina Himpunan Pramuwisata Indonesia DCP Palu. Halo Pak Iksam. Halo. Kebetulan sekali Pak kita ketemu di sini. Apa kabar? Kabar baik ya. Wah, lagi ngapain nih Pak? Aktivitasnya sekarang? Ukur tinggi dan lebar patung Watu Oba namanya. Oh, ini patung Watu Oba ya Pak. Nah pemirsa, ini adalah patung Watu Oba, salah satu jenis megalitik yang ada di sini. Nah sekarang kita bakalan tanya-tanya nih, kira-kira seperti apa sebenarnya situs megalitik ini, karena kita pengen sama-sama belajar. Nah mungkin Pak Iksam boleh ceritakan sedikit bagaimana sih asal-usul ataupun sejarah dari megalitikum yang ada di Poso ini Pak? Ya, jadi peninggalan megalitik yang ada di kawasan Lore ini merupakan peninggalan berasal dari masa prasejarah atau disebut juga paleometalik. Oke. Itu berlangsung sekitar hampir 5.000 tahun yang lalu sampai dengan sekitar 500 tahun yang lalu. Sebelum Masehi itu ya Pak ya? Kita pakai angka misalnya 5.000 tahun yang lalu. Oh baik. Dan di Lore ini kebanyakan batuan yang digunakan untuk jenis megalit adalah batuan granit yang bahannya cukup keras. Ya. Oh iya Pak, benar. Keras, dan tapi sebenarnya ini mudah untuk dibentuk menjadi sebuah tinggalan megalitik. Menurut Pak Iksam, patung Watu Oba yang memiliki bentuk seperti hewan monyet ini bisa disebut patung megalitik. Akan tetapi beberapa ilmuwan menyebutkan patung menhir dikarenakan posisinya yang berdiri tegak, memiliki wajah, tangan, badan, namun tidak memiliki kaki. Diperkirakan patung Watu Oba ini masih memiliki panjang sekitar 1 meter ke dalam tanah. Terkait dengan banyak dan uniknya megalitik yang ada di situs megalitik di Provinsi Sulawesi Tengah ini, pemerintah Sulawesi Tengah terus berupaya untuk dapat mempertahankan situs sejarah ini dan mengenalkannya hingga ke kancah internasional. Akhirnya, pada 10 Oktober 2023, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mencanangkan Provinsi Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit. Pencanangan yang dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura ini digelar di kawasan situs Palindo CP, Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso. Pencanangan ini dilakukan untuk mewujudkan penetapan warisan budaya dunia megalit di kawasan oleh UNESCO, meningkatkan kemajuan kebudayaan, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kolaborasi, serta promosi pendidikan. Mungkin nanti kita bangun, nanti saya bilang sama pariwisata, tolong bikinkan kamar satu setiap rumah, sehingga orang datang tidak perlu di hotel, karena belum ada hotel, belum ada yang investasi, tinggal di kamar-kamar itu yang standar kelas hotel. Ya, jadi nanti rakyat itu dapatkan uang itu, semuanya sewanya 300, ya rakyat dapatlah. Ya kita bantu ya begini, stafelnya, toiletnya yang bagus, sehingga orang datang. Jadi tinggal di rumah penduduk, tapi penduduk menjaga itu. Kita bantu rakyat itu dengan, itu saya bilang sama pariwisata, itu yang harus di tempat-tempat pariwisata kita yang tidak ada penginapan yang bagus, kita harus buatkan. Tak hanya Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Desa Kolori Kolim Kawewo juga memiliki harapan yang sama dengan adanya pencanangan Sulawesi Tengah Negeri 1000 Megalit ini.
situs megalit yang ada di Lembah Bada dapat terjaga dan dikenal oleh dunia. Serta dengan semakin dikenalnya kawasan ini oleh wisatawan, tentunya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Kolori. Keinginan kami supaya masyarakat di sini diberdayakan dalam hal pengelolaan daripada situs ini, supaya kami sebagai masyarakat di tempat ini bukan saja sebagai penonton, tetapi kami langsung sebagai pelaksana daripada pendukung daripada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kami berharap supaya untuk pelaksanaan ke depan ini, acara-acara begini, kita harus mempergunakan bagaimana kearifan lokal di tempat ini. Contoh pengunjung itu harus memakai atribut adat masyarakat Bada, supaya ke depan itu bisa di samping kami sebagai masyarakat adat, budaya-budaya di sini itu Bu tetap dilestarikan. Melanjutkan perjalanan saya bersama Pak Iksam, berikutnya kami akan melihat Kalamba dan Batu Dakon yang masih berada satu kawasan dengan patung Watu Oba ini. Batu Dakon yang ada pada zaman dahulunya digunakan sebagai penentu arah atau penentu hari baik. Rasi bintang ini digunakan oleh penduduk prasejarah sebagai panduan waktu yang baik untuk memulai aktivitas pertanian. Jadi bukan saja untuk kalender pertanian, tapi misalnya bagaimana menentukan jam, bulan yang baik atau hari yang baik untuk ritual, misalnya ritual pindah rumah, misalnya seperti syukuran panen gitu. Jadi mereka selalu berpatokan dengan perhitungan ilmu astronomi purba begitu ya. Satu megalit lagi yang membuka mata saya tentang betapa pentingnya kita untuk mengetahui sejarah peradaban. Bakal Kalamba atau Kalamba yang belum terselesaikan ini contohnya. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan alasan Kalamba ini tidak diselesaikan, seperti terjadi perang atau musibah gempa bumi di saat pembuatannya hingga adanya penyakit. Namun, masyarakat Lore meyakini bakal Kalamba ini dibuat oleh nenek moyang masyarakat Lore. Dengan ditemukannya bakal Kalamba ini, teka-teki di mana selama ini tentang pembuatan dan dari mana asal megalit yang ada di wilayah Lore ini dibuat telah menemukan titik terang, yakni di kawasan Lore. Nah pemirsa, ternyata setelah dari perjalanan saya di sini, saya mendapatkan banyak sekali cerita dan juga pengetahuan baru nih dari Pak Iksam. Terima kasih ya Pak Iksam sudah mengajarkan saya dan juga cerita banyak sekali ternyata situs dan juga fungsi dari situs-situs yang ada di sini. Nah pemirsa, itulah tadi perjalanan saya setelah berjalan beberapa tempat untuk melihat situs-situs megalit yang ada di Kabupaten Poso. Dan tentunya harapannya semoga pencanangan ini akan terus berkelanjutan sampai di tingkat nasional dan juga internasional. Dan kita sebagai pemuda harus selalu berkolaborasi dengan pemerintah dan juga masyarakat untuk menjaga dan juga melindungi situs megalitik yang ada di sini. Untuk itu, saya Arma Octavia, salam dari Sulawesi Tengah. Mari kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Songgong Puase. Pemirsa, itulah informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan informasi lainnya dalam kanal YouTube GPR TV. Saya Mona Azarilisa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.